wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lutfi Ayuning Tias dengan NIM 34014191114. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional merupakan teori dari Talcott-Persson yang mengatakan bahwa pendekatan teori ini timbul melalui cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis, di mana cara pandang ini merupakan pengaruh dari Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan yang lainnya, dan ini dianggap sama dengan masyarakat. Pembahasan tentang teori struktural fungsional dari pemikiran Persson memiliki 4 skema penting mengenai fungsi untuk semua sistem tindakan. Skema tersebut dikenal dengan sebutan AKIL. AKIL ini merupakan sebuah singkatan dari adaptation, goal attainment, integration, dan yang terakhir, latency. Adaptation atau adaptasi merupakan sistem diharuskan mampu menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Sedangkan goal attainment atau pencapaian tujuan di mana sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Lalu ada integration, di mana sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Lalu yang terakhir ada latensi atau pemeliharaan pola, di mana sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola. Nah, dari teori ini kita dapat menganalisis nih, baik dari sebuah permasalahan ataupun fenomena sosial yang baru-baru ini muncul di dalam masyarakat. Seperti misalnya, mengingat sekarang kita berada di masa pandemi, tentu akan mengalami sebuah perubahan di berbagai aspeknya. Tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, namun juga pada bidang lainnya, seperti salah satunya yaitu bidang ekonomi. Mengapa bidang ekonomi? Karena sejak datangnya pandemi ke Indonesia, bidang inilah yang sangat terlihat jelas dampaknya, di mana tingkat perekonomian Indonesia mengalami grafik yang terus-menerus menurun. Bahkan akibat dari menurunnya perekonomian ini, muncullah beberapa fenomena sosial di dalam masyarakat, seperti misalnya, yaitu peningkatan tindak kriminalitas di dalam masyarakat. Fenomena tersebut saya rasakan sendiri, karena saya merasa tidak aman mengingat pada daerah tempat tinggal saya, beberapa kali kerap terjadi tindak kriminal berupa pencurian, baik pencurian motor, barang berharga, ataupun yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita memasuki segmen analisis kasus. Mengingat teori struktural fungsional Talcott-Persson, menurut Scott, menggambarkan manusia dan masyarakat cenderung ke arah sudut deterministik. Manusia bertindak secara sengaja atau rasional, tetapi tindakan itu dikendalikan oleh internalisasi norma-norma sosial. Sedangkan menurut Bunu, manusia digambarkan sebagai individu yang mampu memutuskan dan mencari sendiri pemusatan kebutuhannya, tetapi dibatasi oleh norma serta kondisi situasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena sosial berupa peningkatan tindak kriminalitas merupakan tindakan dari hasil sebuah keputusan individu dalam bertindak untuk pemusatan kebutuhan yang dilakukan secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun ia tahu bahwa pencurian termasuk ke dalam hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma sosial. Sedangkan jika kita menganalisis fenomena sosial peningkatan angka tindak kriminalitas melalui skema AKIL yang dimulai dengan adaptation atau adaptasi, mengingat kondisi yang sedang dihadapi sekarang ialah sebuah pandemi COVID Corona, tentu masyarakat harus mampu beradaptasi dengan terbiasa menerapkan hidup new normal. Hidup new normal ini bisa dilakukan seperti selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menggunakan hand sanitizer serta disinfektan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masalah tindak kriminalitas yang semakin meningkat,
akan lebih baik masyarakat mulai beradaptasi juga dengan cara lebih menjaga keamanan harta benda dengan beberapa metode. Sehingga adaptasi tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan memutus rantai virus corona serta meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas, baik berupa pencurian ataupun yang lain sebagainya. Tentu, untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat harus mampu saling bersatu dan berintegrasi untuk menerapkan pola-pola atau sistem baik hidup sehat dengan menerapkan new normal ataupun meningkatkan sistem keamanan seperti membentuk siskampling, pos ronda, memasang CCTV, ataupun memasang kunci gembok tambahan. Pola-pola yang sudah ada tersebut sebaiknya dijaga dan perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.